Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, selamat datang kembali. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konservasi energi. Konservasi ini merupakan hasil perpindahan energi. Jadi, setiap benda itu mempunyai energi dan energi tersebut tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Oke, jika kita mempunyai sebuah benda bermassa 1 kg, kita tahu bahwa jika benda ini diletakkan sekitar 10 meter di atas permukaan tanah, ya kita gambarkan. Ini dia gambarnya, 10 meter di atas permukaan tanah. Kita tahu bahwa benda ini mempunyai energi potensial, yaitu energi karena adanya gaya gravitasi bumi dengan percepatan gravitasi sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Maka energi potensial gravitasi dari benda ini adalah hasil perkalian dari M dikali gaya gravitasi dikali dengan H, yaitu 1 dikali percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat dikali dengan ketinggiannya adalah 10 meter. Ya, kita hitung, lalu kita dapatkan energi potensial gravitasinya adalah sekitar 100 Joule. Ya, kita lihat. Energi ini tidak akan bisa dimusnahkan atau diciptakan. Menurut hukum kekekalan energi, energi tidak akan pernah hilang atau energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Lalu pertanyaannya, bagaimana sekarang jika benda ini berada tepat di atas permukaan tanah? Kita hitung. Kita lihat, jika benda ini berada di atas permukaan tanah, kita tahu bahwa H-nya adalah sama dengan 0. Kita hitung, energi potensialnya adalah sama dengan 0 pula. Lalu pertanyaannya, kemanakah energi potensial ini berpindah? Karena energi tidak akan pernah hilang dan energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Maka menurut hukum konservasi energi, energi potensial ini dapat dirubah menjadi energi kinetik. Atau kita dapat menyimpulkan bahwa nilai dari energi mekanik dimanapun dia berada adalah sama. Maka, jika di atas permukaan tanah, ketika energi potensialnya sama dengan 0, maka energi mekaniknya merupakan energi kinetik atau hanya energi kinetik saja yang dapat kita hitung. Oke, kita lihat. Ya, di sini perhitungannya. Ya, kita lakukan perhitungannya. Bahwa potensial energi sama dengan kinetik energi. Ya, semua energi potensial ini dapat kita pindahkan menjadi energi kinetik. Ya, atau kita lihat, potensial energi dirubah menjadi energi kinetik. Jadi potensial energinya 100 Joule, maka ketika di atas permukaan tanah, energi kinetiknya adalah sebesar 100 Joule pula. Energi ini tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, maka kita hitung V-nya. V kuadrat adalah 200, maka V-nya adalah akar dari 200. Ya, kita hitung akar dari 200. Akar dari 200 adalah 1,14. Maka kecepatan benda tersebut ketika mencapai permukaan tanah adalah 14,1 meter per sekon. Ya, kecepatan benda ini ketika mencapai permukaan tanah adalah 14,1 meter per sekon. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Itulah hukum kekekalan energi yang pertama. Jadi ketika energi potensialnya sama dengan 0, maka keseluruhan energi potensial ini dapat dikonversikan menjadi energi kinetik. Ya, energi kinetik sendiri mempunyai rumus sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Oke. Kita lihat, energi potensialnya adalah sebesar 100 Joule. Lalu, jika kita gambarkan kasus yang lain, jika benda ini
melewati sebuah lintasan khusus seperti gunung es. Ya, kita gambarkan sekarang lintasannya. Ya, kita gambarkan dengan tinta berwarna biru biar nampak seperti gunung es. Ya, benda ini mempunyai lintasan seperti ini ya, dengan yang di bawah adalah tanahnya. Dan ketinggian benda ini adalah sekitar 10 meter di atas permukaan tanah. Lalu benda ini bergerak. Nantinya benda ini akan menuruni lereng. Lalu setelah menuruni lereng, kita akan menghitung berapakah konservasi atau energi yang dibutuhkan atau energi yang dikonversikan menjadi energi lain dalam kasus perpindahan atau penurunan benda tersebut dalam menuruni lereng. Oke, kita lihat. Ya. Yang pertama, kita dapat memberikan soal atau kasus yang pertama adalah ketika benda ini berada di sini. Ya, di sini kita gambarkan. Ya, di permukaan tanahnya ini yang digambarkan dengan warna pink atau lintasan benda tersebut ketika sampai di permukaan tanah. Energi yang selalu dibutuhkan oleh benda ini adalah 100 Joule karena benda ini mempunyai potensial energi sebesar 100 Joule dan energi 100 Joule ini tidak akan dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Oke, ketika mencapai permukaan tanah, energi kinetiknya adalah 100 Joule pula dengan energi kinetik sama dengan setengah dikali M dikali V kuadrat. Keseluruhan energi potensial dikonversikan menjadi energi kinetik karena energi potensialnya sama dengan 0 dan energi kinetiknya merupakan 100 Joule. Karena telah saya bilang bahwa energi mekanik dimanapun dia berada akan mempunyai nilai yang sama. Jadi ketika sampai di permukaan tanah, keseluruhan energi potensial dikonversikan menjadi energi kinetik. Oke, kita lihat contoh kasus berikutnya. Contoh kasus berikutnya adalah jika kita mempunyai benda ini atau benda ini kita letakkan sekitar di tengah-tengah lereng atau kita gambarkan ketinggiannya. Lereng ini, nah ya, benda ini berwarna kuning, benda ini berada di lereng sini. Dia tetap bermassa 1 kg. Ini lintasannya. Dan benda ini berada sekitar 5 meter di atas permukaan tanah. Kita akan mencari tahu berapakah energi potensial atau energi mekanik atau energi kinetik yang dikonversikan menjadi energi-energi lain. Ini dia rumus energi mekanik. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2, yaitu energi potensial 1 energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Oke, yang pertama kita bandingkan energi mekanik ini ya dengan yang di atas. Energi mekanik selalu bernilai 100 Joule. Ya, kita ketahui ini dari soalnya. 100 Joule sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Kita hitung energi potensial 2-nya. Energi potensial dari benda ini ketika berada 5 meter di atas permukaan tanah adalah massa dikali gravitasi dikali ketinggian, yaitu sebesar 50 Joule atau 1 dikali 10 dikali 5, dan energi kinetiknya adalah sisanya. Ya, kita hitung ini adalah sebesar 50 Joule pula energi kinetiknya, yaitu 100 Joule dikurangi 50 Joule. Energi kinetik adalah sebesar 50 Joule. Oke, jadi ketika benda berada 5 meter di atas permukaan tanah, benda ini mempunyai energi kinetik sebesar 50 Joule dan energi potensial sebesar 50 Joule pula. Kita hitung berapa kecepatannya. Setengah mv kuadrat sama dengan 50. M-nya itu sebesar 1, maka V kuadratnya adalah 100 dan V-nya diketahui adalah 10 meter per sekon. Oke, jadi kecepatan benda ini ketika mencapai posisi 5 meter di atas permukaan tanah atau berada di lereng sebelah sini adalah V
sama dengan 10 meter per sekon. Ketika benda ini berada di lereng sini, energi kinetiknya adalah 50 Joule dan energi potensialnya adalah 50 Joule pula. Oke, sekian presentasi mengenai konservasi energi. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.